Halo, Assalamualaikum. Ketemu lagi teman-teman ya. Kali ini kembali lagi ke rumah. Oke, kalau biasanya di belakang berantakan, sekarang lebih rapi ya teman-teman ya. Eh, oke, masih aja ada beberapa pertanyaan dari teman-teman ya, terutama dari video saya yang gimana caranya bikin air hijau, green water, atau chlorella atau apalah ya, untuk budidaya atau kultur kutu air teman-teman. Jadi masih banyak yang tanya-tanya apa namanya, bahannya kalau diganti ini gimana bang, kalau diganti itu gimana bang, nah, kalau nggak ada ini gimana, kalau nggak ada itu gimana. Nah sekarang saya akan coba kasih lagi satu alternatif buat teman-teman. Nah kalau teman-teman lihat judulnya, thumbnail ya, nanti teman-teman bisa eh, kita kasih satu alternatif lagi bahan gimana caranya supaya teman-teman bisa bikin dengan mudah itu green water atau air hijau atau media untuk kultur kutu air atau moina ya teman-teman. Seperti biasa, eh, beberapa bahan yang kita perlukan ya, ember untuk wadah kulturnya, 20 liter air. Kalau boleh saya kasih saran, tentu saja ember atau wadah dengan penampang yang lebih luas ya teman-teman, dan ketinggian air yang tidak terlalu tinggi. Kalau teman-teman lihat media saya embernya tinggi ya karena memang di rumah adanya ini. Kalau teman-teman lihat beberapa video saya, ini saya contohkan saja supaya lebih mudah. Nah teman-teman nanti bisa aplikasikan di tempat teman-teman sendiri, ada medianya apa, nah, nanti bisa disesuaikan saja. Cuman kembali lagi, kalau ada yang bertanya, kutir itu bisa banyak di media yang seperti apa bang gitu ya. Kalau pengalaman saya, kutir atau moina itu akan banyak di media dengan penampang lebih luas dengan ketinggian air yang tidak terlalu tinggi, cukup 15 sampai 20 cm saja, tapi penampangnya yang lebih luas. Nah teman-teman kalau lihat ember saya penampangnya tidak begitu luas, kalau nanti ditempatkan di sini tentu saja kutir atau moina yang dihasilkan tidak terlalu banyak dibanding tempat dengan penampang yang lebih luas. Oke, itu. Sekarang kita mulai ke bahannya. Nah, satu, ini masih tetap urea dan NPK. 1 sendok makan urea dan 1 sendok makan NPK yang sudah saya cairkan ini teman-teman, supaya tidak terlalu lama ya menunggunya. Ini sudah saya cairkan. Kenapa masih menggunakan urea dan NPK? Karena berdasarkan yang saya sering baca, nah kalau buat air supaya cepat lebih hijau, memang duet mangut ini masih sering dipakai ya. Jadi kita pakai 1 sendok makan urea dan 1 sendok makan NPK. Kemudian bahan selanjutnya dedak atau bekatul. Nah ada yang tanya juga, bang kalau misal di daerah saya tidak ada dedak atau bekatul, penggantinya apa? Oke, yang paling mudah kita gunakan pakan ayam, pur ayam dengan protein tinggi. Nah ya teman-teman, ini pakan ayam dengan protein tinggi. Nah mereknya dan bungkusnya seperti apa nih, teman-teman bisa lihat gambar ini. Bisa lihat ya, ini kita gunakan 2 sendok
makan. Kalau tidak ada dedak atau bekatul ya, kita gunakan 2 sendok makan. Nih teman-teman, kita campurkan, kita kasih sedikit air ya, langsung saja kita kasih sedikit air, kita campur seperti ini. Oke, kita masukkan saja ke medianya ya, kita masukkan seperti ini teman-teman. Oke, sudah masuk. Selanjutnya biasanya bahan yang kita gunakan adalah molase dan E4. Ada yang tanya lagi, kalau tidak ada E4 gimana Bang? Sebenarnya ada beberapa macam bakteri starter yang teman-teman bisa pakai. Nah, cuman E4 memang yang paling banyak digunakan oleh teman-teman karena mudah dicari di toko-toko terdekat ya. Dan kalau misalnya molase atau tetes tebu bisa diganti dengan gula merah yang sudah dicairkan. Nah, tetapi untuk kali ini saya akan kasih alternatif teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat ini ya. Ini bukan saya promosi ya, bukan iklan ya teman-teman, tapi saya sudah coba merek ini dari Boster, yaitu Plantop. Nah, di sini sudah mengandung molase teman-teman ya, sudah mengandung tetes tebu. Jadi dengan menggunakan ini teman-teman sudah tidak perlu lagi menggunakan molase. Nah, sebagian kandungan E4 juga sudah ada di sini. Jadi kita akan menggunakan ini saja tanpa menggunakan E4 atau molase ya. Kita akan masukkan. Nah, warnanya seperti ini teman-teman. Jadi hitam, kecoklatan, coklat kehitaman ya. Lebih kental daripada E4 ya. Kita akan gunakan 1 dan 2 sendok. Oke, kita gunakan 2 sendok makan teman-teman. Oke, sudah kita campurkan. Selanjutnya masih juga ada pertanyaan, bisa atau tidak tanpa starter air hijau ya. Sebenarnya kalau kita jemur saja sudah berwarna hijau teman-teman. Kita menunggu sekitar 7 hari karena si booster ini dia mengundang dalam tanda kutip plankton. Jadi nanti airnya setelah penjemuran selama 7 hari dia juga akan berwarna hijau. Tapi teman-teman perlu perhatikan juga, si alganya itu akan berbeda dengan jenis alga yang kita harapkan dia untuk makan si kutu air tadi. Nah, boleh dibilang si kutu air tadi kan, kalau teman-teman mungkin dapat informasi, makannya chlorella dalam tanda kutip ya, chlorella. Nah, makanya sebenarnya lebih bagus ya dengan starter ya teman-teman. Kalau saya gunakan starter atau enggak, saya gunakan starter. Jadi saya tetap menyarankan teman-teman untuk menggunakan starter. Starter dapat teman-teman dapatkan di mungkin toko online atau yang sudah teman-teman yang sudah kultur terlebih dahulu. Jadi kalau kita menggunakan starter seperti ini contohnya. Nah,
Ini saya masukkan ke soliter ya, teman-teman bisa lihat. Nah, warnanya coklat hijau tua teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat ya, starter yang sudah bagus dan bisa digunakan warnanya seperti ini, hijau tua ya. Ini kita cukup gunakan sekitar 1 literan saja, untuk 20 liter air sudah cukup. Nah, oke, kita akan masukkan. Nah, dengan penggunaan starter dan pengganti E4 ini, kita akan menghasilkan kualitas si green water atau air hijau itu yang lebih bagus dan lebih pekat ya teman-teman. Kalau teman-teman merasa terlalu pekat, nanti pada waktu penggunaannya bisa teman-teman encerkan sekitar 50% air dengan 50% si green water atau air hijau. Jadi tidak ada lagi keluhan semisal si kutu air atau moinanya itu nanti tidak kuat di air hijaunya. Oke teman-teman, mungkin itu yang bisa saya berikan. Salah satu lagi alternatif ya. Sekali lagi, kenapa kalau teman-teman lihat di video-video saya sebelumnya ada banyak sekali alternatif supaya teman-teman bisa mencoba salah satunya. Jadi tidak terlalu terpancang pada satu sistem saja, karena sebenarnya sistem itu banyak, tinggal teman-teman mana yang cocok digunakan di daerah teman-teman masing-masing. Oke teman-teman, terima kasih sudah menemani saya di video saya kali ini. Jangan lupa, mohon bantuannya subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya supaya teman-teman tetap bisa update video-video saya berikutnya. Sekali lagi, kalau ada pertanyaan teman-teman bisa ketik di kolom komentar. Oke, sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.